Oke bro, gua udah di kafenya C ya, yang di mana itu? Di Jalan Bak Bulus. Kandang Dejek. ini kelakuan bos kafenya C kayak gini nih. Kelakuan. Di jalan lupa lagi lah gua itu apa sih? SL Tobing. Oke bro Gema. ceritain dong gimana awal mulanya bikin kafe gitu bro. Iseng-iseng berhadiah sih. Apa ya? Apa? Kebetulan lah. Kebetulan. Takdir. Anjir takdir. Nasib sama kebetulan lah. Nggak ada perjuangan ini. Hah? Nggak pakai perjuangan bikin kafe. Enggak juga. Anjir. Gila, mantap bro. Nggak pakai perjuangan, nggak pakai apa-apa, jadi ini kafe bro. Alhamdulillah. Nasib Alhamdulillah. lah. Nasib yang penting. Jadi kalau nggak nasib percuma. Pengen tapi nggak nasib percuma. Ya hebat banget. Gak perlu berjuang, gak perlu apa-apa, udah jadi ini kafe bro. Gila, mantap. Jadi bagi kalian yang banyak kerja janganlah kurang-kurang kerja. Kalau nggak nasib itu percuma. Mending diam, tunggu nasib. Tunggu nasib gue gila. Nah ini bro, kira-kira ini belanja yang kayak gini, ya semuanya lah belanja bahan gitu, kira suka habis berapa gitu? Belanja bahan? Jarang dihitung. Kalau habis beli gitu. Soalnya nggak sekaligus beli. Terus pas waktu beli mesin dan peralatan juga nuntut nyicil istilahnya nggak sekaligus. Jadi susah kalau dikalkulasi berapa. Nah, kalau misalkan itu berarti itu perjuangannya dong. Enggak juga. Nasibnya harus nyicil. Nasib saya harus nyicil gitu bro. Apalagi apa ya? Ini kan tempat udah punya sendiri ya? bukan. Oh, gimana? Punya lebih ke punya leluhur lah. Leluhur. Punya leluhur. Tapi warisan kan? Ya, Enggak juga. Enggak juga. Gak semudah itu. Gak semudah itu bro. Katanya gak semudah itu, tapi gak perlu perjuangan gitu. Iya, makanya nasib. Nunggu nasib. Jangan susah-susah juga. Susah-susah terus nggak nasib kan nggak jadi juga. Bukan. Tapi katanya nasib bisa dirubah. Wow, Itu gimana? Iklan aja biar banyak kerja, bohong. Iklan aja itu biar orang pada rajin. Berarti ini si Jasur jadi tukang gini-ginian itu udah nasib. Kenapa Sun lu nggak mau merubah nasib lu gitu? Biarkan mengalir. Anjir. Aduh. Oke nih, bukan kira-kira. Ini yang kayak gini nih. Apa ya? Ini harganya mahal nggak? Relatif. Beda-beda tiap. Kalau misalkan satu botol
diminum 1 gelas sehari mahal. Biayanya jadi mahal gitu. Kalau diminumnya 2 tetes murah. Jadi tergantung relatif gitu. Relatif kamu ngabisin berapa gitu ya. Oke, jadi sekarang gua mau nanya-nanya kopi ini. Oke. Ini kopi Hanei. Ini wine. Nah, kenapa ini kopi rasanya bisa jadi beda? Padahal pohonnya sama-sama pohon kopi gitu. Ini Kenapa? Aja Gua kira mau diminum gitu. saya jelasin dulu ya. Kopi itu ada originnya. Origin itu nama daerah. Nama daerah penghasil kopi. Tempat di mana kopi itu ditanam. Nah, itu disebutnya origin. Tiap origin pasti beda-beda rasanya walaupun varietas dan proses pasca panennya sama. Nah, kebetulan yang saya pakai ini Parentas. Kopi lokal Tasikmalaya. Oh, lokal Tasik. Lokal Tasik. Semuanya lokal Tasik. Semuanya lokal Tasik. Robustanya pakai Galunggung, Arabikanya pakai kaki pegunungan Galunggung, daerah Parentas. Kalau yang ngebedain honey, wine, natural, full wash, kebetulan yang baru bisa diprosesnya di sini seperti itu, proses pasca panen. Itu disebut proses pasca panen kopi. Itu akan merubah karakter kopi. Tiap proses pasca panennya beda, berarti karakternya juga beda. Jadi pasca panen tuh gimana? Jadi proses setelah petik, setelah panen diproses dulu sebelum disangrai. Sebelum masuk proses sangrai atau roasting. Jadi itu ngaruh ya? Oh, itu yang paling ngaruh. Yang paling ngaruh. Kalau yang paling signifikan dalam perbedaan rasa adalah proses pasca panen kopi dan origin kopi. Di samping varietas, terus tuh ketinggian dan lain sebagainya. Ketinggian pohon. Ketinggian tempat tanam. Ketinggian pohon. Kita bukan monyet, Pak. Yang bisa panen tinggi-tinggi. Oke, maaf. Kita itu bukan monyet ya. Kita orang, Pak. Oke, gua mau nanya lagi nih. Kenapa kopi itu di apa sih namanya? Digiling. Kenapa nggak diulek gitu? Ya, diulek juga nggak apa-apa, boleh. Buat digiling juga nggak apa-apa, diulek. Oh, sama aja. Biar buat fitness lah. Buat ya lumayan otot, Pak. Kalau diulek otot, Pak. Yang berkorban otot sama nasi ya. Itu paling, makanya orang untuk menghemat waktu sama menghemat biaya digantilah dulu yang tradisional pakai ditumbuk atau diulek, sekarang diganti sama mesin grinder. Kenapa dijualnya dalam bentuk biji dan langsung di grinder di sini? Buat biar si rasanya masih kejaga, Pak. Kalau dalam bentuk biji rasanya nggak berubah, masih nggak berubah, masih kuat. Kalau udah digiling, biasanya kalau lebih dari jangan sehari 2 hari, kalau lebih dari setengah jam aja rasanya udah berubah, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ini maaf ya, agak serius. Sorry bro. Jadi kalau misalkan kopi ini baru turun, jadi harus langsung diwadahin kayak gini atau gimana? Diwadahin atau gimana? Bahasanya kita bukan jualan bakso, Pak. Nyebutnya jangan wadah. Di packing lah, Pak, biar agak enak gitu. Biar apa itu the meaning of wadah ya, Pak? Ya di packing lah. Di packing mau dalam bentuk toples, mau dalam bentuk pouch, sama aja sih. Kelebihan pouch itu punya valve udara buat ngeluarin degassing, pengeluaran gas, proses pasca roasting. Kalau di
toples kan kalau yang ada palepnya mahal Pak. Ya. Ada yang toples tapi pakai palep. Ah. Cuman harganya bikin saya nggak bisa dagang kopi Pak. Oke. Katanya tadi kan kopi bisa ngeluarin gas. Kenapa nggak dijadiin gas LPG itu? Oh bisa Pak, bisa Pak, bisa kentut aja bisa Pak, jangankan gas hasil kopi. Itu gas pengeluarannya bukan metan Pak, tapi CO2 dan yang paling besar CO2 lah. Yang lainnya ada gas lainnya, karbon monoksida dan lainnya ada. Tapi yang terbesarnya CO2 itu hasil dari proses pasca roasting. Pasca roasting dia masih nyimpen panas dan ada pengeluaran gas yang gas sekaligus tapi sedikit-sedikit perlahan pengeluaran gasnya selama proses disebutnya proses roasting Pak. Jadi begitu beres di roasting itu harus disimpan dulu di roasting, jangan langsung diseduh karena aromanya masih ketutup sama rasa gas. Kandungan gasnya masih tinggi, nanti biasanya rada kesat itu Kesat apa? bahasa baiknya apa itu kesat apa itu bahasa yang endesnya kesat itu apa coba bahasa Jawanya apa Mas? Kesatnya kesat nanti dipikirnya lagi malam pertama lagi kan kalau kesat mending kesan aja lah masih ada rasa gas yang kurang nyaman di lidah apalagi yang dicari kan kalau kopi after taste-nya rasa awal masuk sama after taste-nya yang paling dicari rasa after taste-nya nanti after taste-nya cenderung kurang nyaman Pak kalau belum di roasting karena kandungan gasnya yang masih terlalu tinggi. Tapi Bro pernah nyobain nggak kopi ini dicampur sama ini? Oh iya ada. Gimana rasanya? Malah itu cukup laku Pak, cukup laris di sini ya. Kopi dicampur lemon itu malah banyak yang di kafe-kafe lain juga banyak gitu. Pak. Gua baru tahu menu umum. Di sini ada kopi campur jahe juga ada. Kopi campur hazelnut ada. Sama lah di kafe lain juga ada. Cuman di sini juga kebanyakan yang basicnya rempah malah lumayan Pak karena mungkin nyambung lah sama kultur kita di sini.